nyongkolan ini salah satu budaya, tradisi juga kan. Di sisi lain ini adalah tradisi dan merupakan potensi dan salah satu aset yang wisata kita juga. Itu satu hal. Tetapi di sisi lain dia juga bisa menimbulkan mengganggu ketertiban umum dalam tanda kutip ya. Dan barangkali ini yang harus dicarikan di temunya. Itu dia. Jangan sampai kita katakanlah dari tradisi yang kita lakukan, lalu ada tiba-tiba, oh tidak boleh. Iya. Loh, ini kok tidak boleh? Iya. Sementara ini adalah merupakan kebiasaan kami, tradisi kami untuk nyongkolan. Kami, ya, masyarakat yang di bawah ini terakui, ya, sebagai orang-orang yang berbudaya adat, yang tentu di dalam proses kebijakan-kebijakan di bawah ini agar bisa dinilai, bisa diperhatikan atau bisa dihargai hasil daripada keputusan budaya adat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali tentunya bersama saya Abu Nuril di Abu Nuril Podcast Obrolan Rakyat Jelata. Kali ini kita akan kembali berbincang tentang dunia politik, dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah politisi senior, beliau adalah mantan kades di salah satu desa di Kecamatan Jonggat, dan tentunya beliau juga akan mencalonkan diri sebagai anggota calon legislatif untuk daerah Kabupaten Lombok Tengah. Saya perkenalkan Bapak Timan Sapti. Assalamualaikum Paman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Baik, di kesempatan kali ini Paman kita akan berbincang-bincang sedikit tentang dunia politik, dan kebetulan Pak Timan juga sudah lama menjadi seorang politisi, bisa dikatakan politisi senior ya. Dan tentunya Pak Timan sudah tahulah pengalaman banyak tentang hiruk pikuk dunia politik. Dan tidak lama lagi kita akan ada pesta demokrasi tentunya di, kalau tidak salah, di bulan Februari 2024 ya. Baik Pak, di kesempatan kali ini kita gali sedikit apa-apa saja yang perlu kita persiapkan di tahun politik ini, dan apa-apa saja yang goal apa saja yang perlu kita capai, begitu tentunya. Baik Pak, bagaimana pandangan Pak Timan tentang dunia politik hari ini sebelum kita nanti mengerucut jauh ke khusus tentang pencalekan Pak Timan itu sendiri? Baik, terima kasih atas waktu yang tentu ini sangat berharga sekali. Geliat masyarakat dalam memandang hari-hari yang politik pada tanggal 27 November ini, kemudian diketok pada tanggal 28 November, bahwa itu pertanda sebagai lonceng besar bahwa perpolitikan ini sudah mulai secara terbuka ya, untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi sudah bisa kampanye terbuka ya? Jadi ini sudah mulai pertanggal 28 November. Namun di sisi lain tentu politik ini hendaknya kita bawa menjadi satu bagian dari kenyamanan, dari kebahagiaan, dari euforia daripada masyarakat, agar kita tidak ada kisi-kisi yang akan memberikan ruang perpecahan itu. Jadi sangat-sangat kita berbahagia pada tahun ini adalah merupakan tahun kebahagiaan bagi seluruh masyarakat kita, yaitu termasuk seluruh Indonesia, bahkan secara khusus ya di Desa Sukarari ini. Mudah-mudahan kita menjadi peraih demokrasi yang terbaik. Saya kira itu yang kita sampaikan. Baik Pak, jadi tahun 2024 kita akan pada pesta besar. Jadi ada calon legislatif dari kabupaten, provinsi, DPR, DPD, dan sekaligus bersamaan dengan Pilpres ya. Presiden. Jadi saya rasa mungkin nanti
apa yang menjadi goal kita, yaitu menjadikan demokrasi yang riang gembira itu tujuan kita bisa tercapai tentunya. Dan kalau kita lihat perpolitikan hari ini ya, Pak, bahwa ya biasalah kalau kita disinggung sedikit di tingkat elit itu seperti sebagaimana yang saya pernah sering sampaikan atau yang sering disampaikan Pak Elit, politik itu sangat dinamis. Tetapi sekarang kayaknya sudah final pada putusan dari masing-masing kelompok partai politik atau partai politik untuk mengusung calonnya masing-masing. Terkait dengan hal itu, Paman, bahwa politik kita di Indonesia ini sebenarnya sebagaimana yang sudah saya disampaikan oleh narasumber sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa kita belum terlalu siap berpolitik, berdemokrasi khususnya. Kenapa? Bukan berpolitik tapi berdemokrasi, karena hal itu indikatornya terlihat dari beberapa indikator, antaranya rentannya money politik dan kentalnya untuk unsur kekerabatan. Bagaimana Pak Timan menyikapi hal tersebut dan bagaimana trik Pak Timan supaya kedepannya misalnya Pak, karena kebetulan Pak Timan juga mencalonkan diri nih, bagaimana trik Pak Timan untuk meyakinkan kita semua supaya money politik itu tidak ada, dan untuk meyakinkan pemilih konstituen Pak Timan untuk memilih Pak Timan itu sendiri. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa saya hadir di podcast ini tentu sekaligus akan menyampaikan bahwa saya sudah ditetapkan sebagai calon legislatif Dapil Jonggat Pringgerate 5, yaitu Jonggat Pringgerate dari Partai Nasional Demokrasi, itu Partai Nasdem yang nomor 5. Dan nomor urut saya di Partai Nasdem ini di Dapil 5 nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Tentu ini adalah merupakan salah satu bagian dari keberkahan saya kira di penomoran ini. Karena kembali kepada apa yang disampaikan tadi, bagaimana menyikapi demokrasi, bagaimana kita menilai secara nasional maupun secara lokal, ya tentu kita kembali kepada ruang, bahwa politik ini semestinya harus dinamis, harus selaras dengan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Baru kita bisa mengatakan bahwa demokrasi itu akan menjadi nyaman, indah dan bahagia tentu dari hasil demokrasi. Baik, sedikit Pak Timan kan mencalonkan diri dari Partai Nasional Demokrat atau Pak Nasdem, Dapil Jonggat Pringgerate. Dan sekarang banyak sekali, terutama di desa kita sendiri, ada banyak sekali calon legislatif yang mencalonkan diri. Dan kalau tidak salah ada 4 atau 5. Bagaimana, apa yang Pak Timan tawarkan bagi pemilih? Apa yang Pak Timan tawarkan bagi pemilih? Apa bedanya dengan yang lain? Kenapa kita harus milih Pak Timan? Apa yang istimewa dari Pak Timan? Mungkin sekaligus bisa membantu konstituen kita untuk punya rujukan lah. Kalau kita akan membanding-bandingkan atau katakanlah untuk menonjolkan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, tentu berawal dari pengalaman saya sebagai masyarakat biasa yang begitu lama juga mengikuti dunia politik. Kemudian sampai kepada saya secara melalui demokrasi pula saya terpilih sebagai kepala desa. Nah, itu kita berharap agar apa yang disampaikan Bang Nuril tadi, dengan adanya money politik, adanya kesenjangan dengan masyarakat dan sebagainya, tentu itu kita tidak harapkan. Karena politik itu apa yang saya katakan dari awal, bahwa ini demokrasi yang tentu kita membawa kesejukan, keindahan dan kepada masyarakat. Lalu yang akan kita tonjolkan sekarang, katakanlah yang ditawarkan kepada masyarakat, misi gitu. Kalau kita bervisi misi, jadi
saya ya dari awal dulu, mulai tahun 98 itu berpartai, kemudian menjadi kepala desa, dan sudah saya coba yang namanya visi misi itu. Namun itu tidak pernah tercapai di visi misi itu. Kenapa? Karena ada jenjang visi misi yang di atas kita. Kemudian yang di tengah juga begitu juga. Kemudian yang di atas inilah yang akan mengontrol kita di dalam melaksanakan apa yang menjadi keharusan kita. Sehingga kalau kita bervisi misi, katakanlah kita harus memberikan sesuatu terhadap kepada masyarakat, namun tidak ada di dalam regulasi di undang-undang, itu kira-kira keliru kita akan mengadakan itu. Akan tetapi di dalam visi misi yang seharusnya kita sampaikan adalah geliat masyarakat, keinginan masyarakat yang akan kita bela. Jadi hadir kita di tengah-tengah masyarakat sebagai politisi, sebagai orang yang akan berkontestasi di dalam pemilihan demokrasi ini, tentu kita sudah mencatat beberapa keluhan, beberapa keinginan masyarakat. Inilah yang akan kita perjuangkan secara bersama-sama. Satu contoh kecil saja, tangis masyarakat dari dulu sampai sekarang yang namanya pertanian. Inilah yang insya Allah kalau saya diridhoi Allah bisa untuk mewakili masyarakat, terpilih sebagai mewakili jadi DPR ya tentu kita akan yang kita perjuangkan adalah keinginan dasar itu. Apa yang menjadi keinginan dasar itu? Di semua lini yang namanya dasar itu adalah pertanian. Jadi kehidupan masyarakat kita yang pertama itu adalah pertanian. Kemudian yang kedua itu adalah kalau kita yang lebih kecil lagi tentang budaya, tentang adat dan sebagainya. Pengalaman saya sebagai kepala desa pada saat itu dia selalu sampaikan kepada pemerintah yang di atas kita agar kami masyarakat yang di bawah ini terakui sebagai orang-orang yang berbudaya adat, yang tentu di dalam proses kebijakan-kebijakan di bawah ini agar bisa dinilai, bisa diperhatikan atau bisa dihargai hasil daripada keputusan budaya adat itu. Diakomodasi lah ya. Ini yang saya kira masih belum. Sehingga saya belum terrealisasi. Sehingga saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat, tentu kalau nanti saya terpilih sebagai DPR sebagai wakil masyarakat, itu tentu kami akan perjuangkan di tingkat atas ini. Jadi tingkat kabupaten nanti kita akan sampaikan bahwa ini yang akan menjadi harapan-harapan, karena Lombok Tengah ini adalah merupakan bagian dari fenomena yang tentu harus menjadi pemikiran kita bersama. Satu contoh saja, Sukrare ini adalah kalau kita katakan sebagai desa adat, iya juga. Tetapi kalau kita katakan desa wisata, iya juga. Nah, lalu bagaimana kita akan menyampaikan kalau kita tidak memiliki wakil? Jadi perjuangan-perjuangan itu tentu kita akan bawa ke kabupaten untuk kita sampaikan bersama-sama, bahkan ke tingkat pusat. Bahwa kami lahir dari desa, kami membawa adat peradaban, dan itu tentu kita berharap agar semua yang kita miliki itu diakui. Paling tidak sebagai kenang-kenangan masyarakat kita bahwa kita ini adalah desa yang beradat dan peradaban. Oke, sebentar, sampai di sini dulu Pak. Apakah selama ini pemerintah daerah, terutamanya pemerintah kabupaten atau provinsi, tidak mengakui eksistensi desa Sukrare? Kan desa Sukrare cukup dikenal, bahkan sampai sudah masuk sebagai ke peta pariwisata sudah masuk. Di bagian mana yang belum beres, yang sebagaimana yang Pak Timan harapkan tadi? Jadi kita direct ke sebelumnya bahwa kita tahun 2016, kemudian dari tahun
2009, saya berjuang pada saat itu untuk mengangkat bagaimana Sukrari ini, agar bisa kita lebih baik, harapan kita, terutama kepada ibu-ibu keluarga kita yang sebagai pengrajin. Saya berjuang pada saat itu. Kemudian di tahun 2009, ini cerita lama, saya sebagai ketuanya dulu, ketua asosiasi tenun Sukrari yang pengrajin tenun, pengrajinnya, menginisiasi agar kita dikatakan ada pada saat itu. Jangan sampai hanya kita punya kerajinan tetapi tidak terakui. Dan saya berjuang pada saat itu untuk paling tidak kerajinan ini bisa memiliki merek, brand tersendiri kita di Sukrari. Tapi itu belum bisa terrealisasi tahun 2009. Bahkan pada tahun 2009 itu saya memulai Sukrari Begawi Julu Nyesek. Pelopornya Begawi Julu Nyesek itu. Saya merumuskan ini Sukrari Begawi Julu Nyesek ini dari tahun 2007 yang pertama kali pertama kali, kemudian kita laksanakan di tahun 2009 ketika Pak Bupati lalu Wiratmaja pada saat itu. Itu pun disupport kita dengan moral. Dan saya sangat berterima kasih pada saat itu kepada beliau, Pak Bupati Wiratmaja waktu itu, dan Pak Bupati, Wakil Bupati sekarang, Pak Haji Nursiah sebagai Kabag Keuangan pada saat itu, bisa membantu kami pada saat itu pelaksanaan di tahun 2009. Alhamdulillah 2009 itu dengan target penenun yang akan keluar pada saat itu adalah hanya 250. Tetapi pada saat itu yang hadir itu lebih dari 360. Berarti melebihi target. Dan beliau pada saat itu sangat bahagia bahwa ini adalah merupakan cikal bakal untuk kita sampaikan. Lalu seiring dengan waktu, pemilihan dan seterusnya, sampailah saya sebagai pemimpin desa, sebagai orang tuanya di Sukrari ini. Oh, jadi sebentar, Pak. Sebelum pada penyelenggaraan Begawi Julu Nyesek pertama itu Pak Timan belum jadi kepala desa? Belum. Jadi saya masih berjuang untuk memperjuangkan pengrajin ini. Bahkan pada saat itu kita kan sering ke Jakarta dalam rangka pameran dan sebagainya. Tetapi itu kita yang memiliki kekhasan tenunan ini hanya sebagai bungkus, sebagai ornamen yang dikatakan bahwa ini sangat luar biasa. Tetapi secara utuh pengakuan itu masih belum. Sehingga pada saat pada tahun 2013 saya sebagai kepala desa, saya menggagas ulang dan saya harus melaksanakan ini karena saya melihat daripada pengrajin-pengrajin kita yang sering keluar daerah untuk asongan songket. Nah, saya miris sekali saya lihat pada saat itu. Lalu saya sebagai kepala desa, kenapa tidak? Karena saya adalah orang tuanya mereka dan harus saya akan jaga dan saya akan perjuangkan. Sehingga ngotot-ngototan pada saat itu untuk saya adakan. Bahkan semua rekan-rekan kita pada saat itu pesimis. Bukan bisa nggak gitu ya? Ini tidak mungkin akan bisa dengan angka 38 juta pada saat itu. Dengan 1.000 orang penenun yang kita keluarkan. Sementara kalau kita hitung dari segi anggarannya jauh, sudah 3-4 kali lipat. Nah, jadi kami bersama Pak Kades sekarang, Pak waktu itu kan beliau sebagai Sekdes, bantu saya karena ini adalah demi masyarakat Sukrari. Kalau ini tidak akan bisa dilaksanakan, saya masih tidak akan pernah tenang sebagai kepala desa sebelum saya akan laksanakan yang namanya Sukrari Begawi Julu Nyesek ini. Ini yang membuat saya ngotot-ngototan pada saat itu untuk mengadakan Sukrari Begawi Julu Nyesek. Jadi sekarang motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu apa? Apakah itu salah satunya? Itu salah satu bagian dari yang sangat banyak
Ya. Ya. Dari sekian banyak lah ya. Dari sekian banyak. Tadi saya katakan bahwa dari pertanian. Ya. Apa yang Pak Timan lihat dari kaum petani kita? Apa yang masih sangat perlu diperjuangkan? Jadi yang sangat kita perjuangkan, bahkan kita sering sekali sampaikan ke pihak-pihak yang memang akan memperhatikan itu, ya. Satu contoh di pengairan, ya. Irigasi ya. Irigasinya. Kemudian dari sisi pupuknya, ya. Begitu sulit kita. Walaupun itu ada yang namanya kelompok tani, ya. Tetapi tidak akan bisa 100%, ya, yang akan diberikan kepada petani-petani kita. Walaupun itu sudah didistribusi dengan baik dan sebagainya, tetapi itu terkadang tidak sesuai dengan jadwal petani, bukan jadwal pemerintah ini, tetapi jadwal petani ini kan beda. Ya, tergantung daerahnya mana. Daerahnya. Nah, jadi ini harus kita akan buat klaster-klaster, ya, petani kita. Katakanlah satu contoh kita di Dapil 7, Dapil 5, ya. Dapil 5 ini kan seharusnya kita buat klaster, ya. Jadi kalau klaster selatan sama klaster tengah dan utara itu beda-beda. Jadi kalau utara itu kan sumber air, kemudian di tengah itu juga bisa 50%, 70% air yang memang sudah terjamin luar biasa. Tapi justru kita yang paling hilir ini yang terkadang kita selalu kekurangan air. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang ini negara, ya, memperhatikan khusus Lombok Tengah untuk memperbaiki irigasi kita, ya. Dan ini adalah merupakan kerja keras saya kira yang namanya Pak Bupati kita, ya. Progres yang sangat bagus ya. Ya, jadi sangat luar biasa, dan begitu saya keliling-keliling dalam rangka, ya, untuk menemui konstituen, ya. Saya terkagum-kagum di Lombok Tengah ini, dengan Pak Bupati kita. Lah, kita NTB ini, ya, jadi Lombok Tengah ini sangat luar biasa dengan perhatian terhadap petani. Nah, ini tentu kami sebagai calon DPR ini sangat atensi sekali, ya, dengan apa yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Sebentar, sedikit Pak. Bukankah program pengairan atau irigasi dan juga pengadaan pupuk untuk petani itu merupakan program nasional? Itu sudah digagas oleh Pak Jokowi, dan sebelum Pak Jokowi, mungkin sejak periode pertama, Pak Jokowi selalu bilang kita akan memperberdayakan petani lebih jauh, kesediaan pupuk dan sebagainya. Tetapi faktanya sampai saat ini kok kita juga masih heran, Pak. Pupuk masih langka. Pupuk masih langka, irigasi kita juga belum memadai. Sebenarnya di mana masalahnya begitu? Apakah kita, ya, pemerintah pusat saja saya kira masih belum mampu untuk melakukan hal ini? Apakah pemerintah daerah atau apa yang akan perjuangkan Pak Timan ini realistis kira-kira? Karena kalau kita lihat dari program-program nasional ini, ada yang berjalan dengan lancar dan ada yang tidak berjalan dengan lancar. Salah satunya tadi adalah pengadaan pupuk ini masih langka. Bagaimana ini menurut Pak Timan? Jadi, apakah ini realistis gitu? Realistis atau tidak, ya? Yang jelas kita harus berawal daripada keikhlasan sebenarnya. Kalau kita berbicara pertanian, tentu orang-orang yang di atas sana itu harus ikhlas. Sesuai dengan apa yang diatur di aturannya mereka. Tetapi kadang-kadang itu juga ada tumpang tindih gitu, ya. Di antara distributor dan sebagainya, kemudian pengajuan RDKK dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini tentu harus kita serius untuk melihat di lapangan, ya, terkait dengan pertanian, agar masyarakat petani ini, ya, hasilnya, katakanlah sekarang program pemerintah itu sudah luar biasa bagusnya, tetapi tentu endingnya setelah pelaksanaan program itu, katakanlah tadi pupuk terpenuhi, katakanlah seperti itu. Kalau pupuknya terpenuhi, lalu hasil pertanian gimana? Ini juga harus dipertanyakan, karena
kita tidak pernah menemukan begitu kita pasca panen ya, harga sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi kita sudah lama panen, maksud saya itu di zona selatan. Iya. Ya. Ini kan belum mereka di daerah lain belum panen, kita sudah panen, lalu hasilnya murah. Nah itu sedikit Pak. Ini. Sebentar saya perdalam sedikit. Itu yang menjadi masalah ketika ada istilahnya dalam hukum jual dagang itu adanya dalam bahasa Inggris supply and demand. Ada permintaan, ada harga gitu. Tetapi kecenderungannya di kita, terutama yang petani ini selalu menjadi korban, sebagaimana yang pernah kita lihat yang lalu-lalu. Bahwa ketika mau mulai menanam padi, air susah, pupuk langka. Kalau langka masih iya, mahal juga gitu. Kalau mahal iya, tapi tidak langka masih mending. Ini sudah mahal, sudah langka, itu satu hal. Tetapi ketika sudah tiba saatnya untuk panen, murah pula harganya. Jadi tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh petani itu. Nah ini sebenarnya masalahnya di mana ini Pak? Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai orang yang legislator itu tentu mengingatkan kepada mereka sebagai eksekutif bahwa keinginan masyarakat itu seperti ini. Jadi tentu harus sebelum panen, pemerintah itu harus membuat standar harga agar tidak ada permainan. Apa yang tadi disampaikan bahwa ada barang, ada konsumen, ada permintaan, ada harga ada harga. Kemudian karena katakanlah ini kita balik sekarang. Barang ada, konsumen tidak ada. Ini yang kadang-kadang membuat petani kita juga menjerit itu. Dia tidak akan menjual biaya. Dia jual terpaksa dengan harga. Lalu setelah dijual sekian bulan, baru ada ketentuan pemerintah. Penetapan harga gabah, katakanlah begitu, di pusat 2 bulan setelah kita sudah panen. Yaitu di kelompok kita yang di hilir. Jadi semestinya harus diseragam, katakanlah per 1 tahun itu pemerintah pusat maupun daerah bersinergi untuk menyampaikan kepada seluruh petani harga per tahun ini harganya sekian. Jadi ada yang akan kita perjuangkan, ada semangat kita sebagai petani untuk lebih maju lagi. Tapi kalau selama ini kan tidak pernah kita dapatkan informasi bahwa sebelum panen harga sudah ada. Padi habis, baru harga turun. Itu masalah. Inilah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita sebagai orang-orang wakil rakyat itu untuk menyampaikan kepada pemerintah. Baik. Itu yang akan Bapak perjuangkan jika Anda terpilih untuk komponen. Terus itu satu dari sekian banyak masalah yang ada di petani. Terus bagaimana dengan sosial budaya yang tadi Pak Timan ungkapkan itu? Jadi yang kedua, saya katakan bahwa itu tadi yang paling utama, yang petani. Karena semua kita ini adalah petani. Kemudian secara spesifik, kita Desa Sukerari ini adalah sebagai desa, kita katakan sebagai pengrajin tenun tradisional. Kita cari sekarang di NTB ini hanya Sukerari yang paling banyak penenunnya. Lalu kita apakan ini? Penenun-penenun kita. Lalu kita bagaimana memperhatikan hasil tenunan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang ketika tahun 2016 sampai tahun ini, setelah kita adakan Begawe Julu Nyesek itu, hampir 80% masyarakat kita bahkan di luar Sukerari ini bisa ekonominya meningkat akibat dari usaha tenun. Pengrajin tenun Pengrajin tenun. Nah, lalu bagaimana sekarang kita perjuangkan yang masih sampai sekarang tidak terpenuhi? Apa yang menjadi harapan pengrajin itu adalah bahan baku. Dan itu salah satu yang akan Pak Timan perjuangkan. Dan memang ini harus kita perjuangkan agar Indonesia ini bukan hanya Lombok Tengah, Indonesia ini mengetahui bahwa di zaman yang begitu maju ini masih ada orang-orang kita yang mau nenun tradisional. Lalu
di mana kita? Iya. Kemana kita? Iya. Nah, tentu masyarakat sangat berharap paling tidak kita akan dibantu dengan dipermudahlah bahan baku. Kemudian ada salah satu bagian yang dulu pada saat Pak Bupati yang terdahulu, yaitu Pak Suhaili, bukan? Suhaili, ya. Itu salah satu bupati yang membuat aturan harus memakai tenunan songket. Iya. Dan luar biasa. Iya. Jadi yang tidak yang tidak menjadi pengrajin, tetapi ada modal, bahkan dia yang mensupport pengrajin-pengrajin ini untuk mencarikan bahan baku yang lebih baik. Iya. Jadi kita, terutama saya sebagai kepala desa pada saat itu, sangat berterima kasih sama Pak Bupati Suhaili, karena sekaligus mengangkat ibu-ibu kita, adik-adik kita yang pengrajin. Bahkan pada tahun 2017 keluhan kita, saya sampaikan bahwa kita butuh listrik. Karena selama ini listrik pada saat itu kalau malam kan agak kecil kecil. Sepaning. Kita sampaikan, ini keluhan kami di pengrajin, langsung direspon. Bahkan pada saat itu saya diminta untuk titik mana yang harus kita akan tambah, perbaiki. Dan saya sampaikan pada saat itu, kami secara keseluruhan di Sukrare, pertama voltasenya kurang dan tiang listriknya itu juga perlu ditambah. Alhamdulillah sekarang sudah hampir rampung di Sukrare, itu semua sudah diganti tiang listriknya dan sebagainya. Walaupun ini masih ada beberapa yang bersambung, yang masih dalam progres juga tadi saya lihat di kubur. Akan tetapi itu sudah terlaksana dengan apa yang kita sampaikan, keinginan ibu-ibu kita dulu. Oke, poinnya dari segi budaya, pengrajin atau songket tenun tradisional Sukrare ini adalah merupakan kekayaan kita, kearifan lokal yang harus diperjuangkan. Begitu. Nah, dan itu selama ini kurang mendapat perhatian kurang. Kalau dibilang tidak juga, tapi kurang lah kurang lah. Kemudian yang di utara, di utara kita tidak akan berbicara Sukrare saja, tetapi ada di Bonjeruk, ada di Kecamatan Pringgeratu. Kalau di sana itu tanpa modal itu barang jadi. Karena alamnya itu yang luar biasa. Jadi kenapa kita para wakil katakanlah tidak melihat potensi itu untuk kita mari bersama-sama, karena dari dulu pemerintah tidak akan pernah bisa membuat lokasi sendiri sebelum masyarakat itu yang yang memulai. Satu contoh saja, itu di Benang Kelambu dulu. Benang Kelambu itu belum diperhatikan oleh pemerintah. Terjun itu tetapi karena sudah masyarakat berbondong-bondong ke utara dan seterusnya, ini ada apa? Nah, sehingga kita pada saat itu juga sering musyawarah, diundang oleh pariwisata, dan sangat luar biasa tensi pariwisata pada saat itu. Walaupun di tahun-tahun 2000 itu, sehingga itu dikembangkan. Ini cukup bagus untuk kita jadikan wisata. Sedikit Pak, barangkali itu bagian yang saya perhatikan terhadap pemangku kepentingan, terutama pihak pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat. Kadang-kadang pemerintah kita ini tidak sensitif atau tidak peka terhadap apa saja yang menjadi kebutuhan rakyat, itu satu hal. Dan tidak sensitif dan tidak peka juga terhadap potensi-potensi yang kita punya. Sementara kalau kita lihat dari sisi pariwisata, itu merupakan aset yang bisa dikembangkan dan memiliki dampak yang besar atau yang luas terhadap kesejahteraan rakyat itu sendiri. Nah, barangkali nanti untuk kalau Pak Timan terpilih, itu salah satu hal yang saya titip untuk diperjuangkan, supaya karena Pak Timan kan mencalonkan diri sebagai calon legislatif di
Dapil 5 Jonggat Pringgerate ya. Jadi tentu kita tidak juga berbicara mulu tentang Sukerare sendiri atau Jonggat sendiri, tapi juga Dapil Pringgerate. Apa potensi yang perlu diperjuangkan? Jadi menurut pengalaman Pak Timan, apa potensi? Karena di sana juga kalau tidak salah di Bonjorok itu potensi wisatanya banyak, ada desa wisata, ada warung bambu dan sebagainya, dan itu bisa menjadi alternatif menurut saya selain daripada pantai dan sebagainya. Cuma barangkali pemerintah kurang begitu sensitif terhadap potensi-potensi yang ada. Barangkali Pak Timan nanti bisa memperjuangkan itu. Insya Allah. Ya. Terus kemudian itu tadi dari sisi kerajinan. Kemudian dari sisi budaya yang tadi Pak Timan sampaikan, apa hal-hal lagi yang perlu diperhatikan atau yang perlu diperjuangkan? Jadi kalau kita berbicara budaya ini ya cukup luas ya. Karena kita kan masyarakat adat juga kuat kan? Adat, ya. Jadi budaya ini tentu kita harus lestarikan. Karena modal kita sebagai kawasan ekonomi khusus ini, tentu apa yang menjadi potensi-potensi budaya kita harus tunjukkan. Satu contoh saja, ya. Jadi Nenggale itu kan bagian dari adat budaya kita. Kalau bahasanya di sana itu kan membajak sawah. Kemudian ada acara budaya kita pada saat panen padi dan sebagainya. Ini sudah terlupakan dengan budaya itu. Ya tentu kalau itu kita akan bangun kembali, ya, itu akan menjadi hal yang menarik bagi orang-orang wisatawan untuk melihat langsung, loh di Lombok Tengah ini ada acara ini, kemudian ada acara yang lain selain daripada budaya Bau Nyali itu. Jadi Bau Nyali ini adalah dari dulu, ya. Tetapi setelah lama rame dan seterusnya, maka diperhatikan oleh pemerintah, dijadikan sebagai event nasional, jadi festival dan sebagainya. Jadi tentu kita harus memperbanyak budaya festival budaya ini agar Lombok Tengah ini akan lebih maju lagi. Ya tentu jangan sampai katakanlah saya Dapil 5 Jonggat Pringgerate, yang kalau kita cari-cari budaya kita yang masih asli, bisa kita katakan orisinil, itu masih di kawasan Jonggat Pringgerate dan Pujut ini kan kita masih tradisional betul yang masih kita lakukan, dan itu merupakan aset itu merupakan aset besar yang harus bisa kita perjuangkan. Jadi jangan sampai terlupakan daripada budaya kita. Kemudian yang nyongkolan katakanlah begitu, atau budaya adat yang lain, ini juga harus ada regulasi yang akan mengatur, menertibkan daripada aturan-aturan itu. Jangan sampai akibat budaya itu yang kita kurang pahami itu malah akan menjadi satu perpecahan. Sehingga tentu harus ada aturan, ada regulasi yang akan dibuat oleh bersama-sama eksekutif itu, bersama DPR, untuk menyampaikan tentu dengan bahasa budaya yang baik. Jangan sampai kita menyampaikan dengan ini aturan dan seterusnya. Namun dari tokoh-tokoh budaya dan sebagainya haruslah kita akan mengakomodir, kita akan kumpul bersama-sama, dan itu kita festivalkan lagi. Walaupun kita kumpulkan tokoh-tokohnya, katakanlah begitu. Sedikit karena menyentuh tentang nyongkolan tadi itu sendiri. Nyongkolan ini salah satu budaya, tradisi juga kan. Di sisi lain ini adalah tradisi dan merupakan potensi dan salah satu aset yang wisata kita juga. Itu satu hal. Tetapi di sisi lain dia juga bisa menimbulkan mengganggu ketertiban umum dalam tanda kutip dan barangkali ini yang harus dicarikan di temunya. Itu dia, jangan sampai kita katakanlah dari tradisi yang kita lakukan lalu ada tiba-tiba tidak boleh. Loh, ini kok tidak boleh? Sementara ini adalah merupakan kebiasaan kami, tradisi kami untuk nyongkolan. Lalu dari pihak yang berwenang memberikan satu ruang
ketenangan mereka dalam rangka pelaksanaan daripada tradisi tadi. Jangan sampai kita cut tanpa adanya satu jalan keluar yang baik. Barangkali bukan di cut bahasanya Pak, begini, barangkali karena ini adalah suatu perkumpulan, jadi mengundang massa. Misalnya kalau diadakan di suatu jalan barangkali yang agak sempit dan bisa dikatakan dalam tanda kutip mengganggu ketertiban umum. Bayangkan kalau ada orang sakit misalnya, kemudian ambulans susah lewat itu. Tapi di sisi lain ini adalah budaya. Nah barangkali seperti yang saya sampaikan tadi, ini yang perlu dicarikan regulasi, rumusan regulasi bagaimana. Barangkali kalau mau nyongkolan tidak boleh lebih dari 1 kilo atau 500 meter, begitu supaya tidak mengganggu. Itu dia yang saya katakan tadi. Itu barangkali yang perlu dicarikan. Harus ada regulasinya, harus ada aturan, pembatasan-pembatasannya. Lalu pada saat itu, di tahun 2013, ketika saya baru pertama masuk kantor desa, saya teringat bahwa keamanan itu penting. Lalu apa yang akan kami pergunakan sekarang di sisi untuk mengamankan masyarakat? Lalu saya membuat yang namanya Badan Keamanan Desa, BKD ya, yang sekarang itu dikenal dengan nama BKD. Saya waktu itu di Lombok Tengah, ini Sukarare ini Pak Timan ini mau pagar desa bagaimana? Loh kok panjang sekali desanya 760 hektar itu mau dipakai? Bukan. Jadi sebentar, BKD itu dulu embrionya adalah pagar desa. Pagar desa. Iya. Dan itu diakomodasi oleh pemerintah kabupaten. Dan saya pada saat dipanggil pada saat itu oleh Pak Bupati. Iya. Lah ini bagaimana nih Pak Desa katanya? Ya saya ngadakan ini untuk kenyamanan masyarakat kami. Desa. Jadi masyarakat desa. Apa fungsinya? Badan Keamanan Desa ini tiap-tiap kadus itu, kepala dusun itu saya haruskan ada anggotanya. Tujuannya ketika masyarakat kami sakit, atau membutuhkan apa saja, atau keamanan dan sebagainya, maka anggota itu bisa menginformasikan langsung kepada saya. Karena kalau masyarakat biasa yang menghubungi orang di atas itu kadang-kadang kan agak lama diterima dan sebagainya. Kurang respon lah ya. Tapi kalau kepala desa begitu telepon Babin Kantip misalnya, cepat itu, ini kades yang nelpon katanya, langsung direspon. Nah itulah fungsinya daripada Badan Keamanan Desa. Lalu seiring waktu berjalan, setelah 3 tahun sudah kita bentuk yang namanya Badan Keamanan Desa ini, diresmikan oleh Pak Bupati Swahili. Dipatenkan lah ya. Dipatenkan ya di Lantan. Semua desa harus ada BKD. Tentu ini saya sangat bersyukur karya kita, pemikiran kita di Sukarare ini juga diikuti oleh desa-desa lain. Tetapi ada yang masih kurang. Apa yang kurang? Jadi BKD ini itu anggaran apa istilahnya? Karena terlalu kecil sekali. Kalau kita akan upah tidak cocok juga. Tanda terima kasih itu belum nyampe. Belum juga. Nah, artinya ketika saya nantinya sebagai DPR tentu akan saya suarakan itu. Itu salah satu yang akan diperjuangkan. Jangan 200.000 dong. Dulu sampai sekarang masih 200.000. Harusnya 500.000 lah minimal ya. Minimal 500.000 bahkan sampai 1 juta. Karena tugasnya berat. Kalau betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang kita arahkan pada saat itu. Nah sampai sekarang begitu saya tanya, berapa BKD yang dikasih? Ada yang bilang 200.000. Terus keamanan, terus kita jaga, tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab. Kalau saya dulu saya keliling bersama BKD. Jadi nyaman. Itu saya kira beberapa yang akan kita perjuangkan nanti, dan insya Allah saya tidak hanya omong saja, saya terbuka. Saya pada saat saya sebagai kepala desa terbuka. Silahkan datang kapan saja, mau apa saja, silahkan. Seharusnya begitu. Jadi jangan sampai eksklusif sebagai DPR, katakanlah kepala desa dan sebagainya. Itu yang saya sampaikan kepada salah satu calon anggota legislatif yang merupakan
kompetitor Pak Timan, bahwa kita harus sadar bahwa Anda adalah wakil rakyat, dan kita diwakili, justru jangan wakil ini yang pengen diistimewakan, begitu. Jadi saya sangat atensi sekali ya dengan warga kita di Sukarare ini, sangat luar biasa. Jadi begitu banyak calon-calon legislator yang mau memperjuangkan masyarakat. Jadi tampilnya saudara-saudara kita, keluarga kita menjadi calon itu, ini sangat luar biasa dan sebagai nilai tambah bagi desa Sukarare bahwa wah, Sukarare sudah mulai cerdas-cerdas. Jadi tidak mulu jadi penonton Jadi kita harus ikut aja. Yang jelas insya Allah siapapun nanti yang akan diridhoi oleh Allah sebagai wakil rakyat itu. Dan pesan saya kepada saudara-saudara saya yang ikut kontestasi di tahun 2024 ini, ya tentu jangan sampai kita memperkecil kekeluargaan kerabatan kita gara-gara kita bersaing di politik ini. Jadi politik ini memang kalau kita apa yang disampaikan dulu oleh guru saya, kalau yang di politik itu tidak ada teman yang sejati. Tidak ada keluarga yang sejati. Tidak ada lawan yang sejati juga. Yang ada di sana adalah musuh sejati. Dan saya cermati betul itu. Bukan kepentingan sejati ya. Bukan kepentingan sejati, tapi lawan sejati itu yang ada. Tidak mau tahu katanya. Wah, ini luar biasa ini. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Timan. Sedikit terakhir karena waktu kita tidak banyak. Terakhir itu tadi tentang visi, misi dan apa yang akan diperjuangkan oleh Pak Timan sebagai calon anggota legislatif. Terakhir kita berbicara tentang dana aspirasi. Calon anggota dewan ini kan ada dana aspirasinya. Dan dana aspirasi itu sebenarnya adalah hak daripada dapil-dapil Bapak. Konstituen-konstituen Bapak. Kalau tidak salah untuk kabupaten nominalnya sekitar 1,8 M. Itu belum Anda tahu justru. Apa yang Anda akan kerjakan? Dengan apa yang Anda akan kerjakan dengan dana-dana desa? Kalau judulnya saja, dana aspirasi itu kan aspirasi. Pikiran rakyat. Apa yang diinginkan oleh rakyat itu yang kita sampaikan. Jangan sampai kita keinginan DPR. Tetapi itu adalah murni menjadi bagian hak daripada masyarakat. Kalau katakanlah angkanya 1,8 miliar itu luar biasa. Sementara saya dulu hanya 1, sekian miliar di desa, itu juga bisa pusing juga kita mikir. 1,8 kan 1,8. Lalu itu adalah merupakan hak masyarakat. Jangan sampai hak masyarakat itu menjadi hak DPR. Tetapi inilah yang akan kita perjuangkan, hak-hak masyarakat itu dengan adanya angka-angka yang disebut. Itu yang ingin saya pastikan, karena melihat dari pengalaman yang sudah-sudah, sebagaimana yang saya sampaikan kepada narasumber saya sebelumnya, bahwa kebanyakan anggota legislatif yang terpilih itu ada beberapa lah yang tidak terlalu paham apa tupoksinya, apa fungsi dan tugas kewajibannya. Dan ketika dana aspirasi itu sendiri sudah diturunkan, banyak juga yang maksud saya yang diselewengkan, disalahgunakan. Nah, itu yang ingin saya pastikan. Ini saya mewakili masyarakat. Jongkat Pringgerate loh. Jangan sampai katakanlah, oh ini Timan dari Sukarare. Jadi DPR, wakil kita di dapil 5. Apa yang bisa diperbuat? Dengan angka yang disebut Bang Nuril tadi 1,8 miliar misalnya. Lalu kita akan melihat tadi kan potensi-potensi masyarakat. Jangan sampai begitu kita dari Sukarare Kecamatan Jonggat itu saja kita diperhatikan. Itulah yang menjadi kekeliruan kita sebagai wakilnya mereka. Tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Lalu kita inventarisir apa yang akan dilakukan, apa yang akan dibutuhkan. Dan nilainya kita sampaikan. Jangan sampai sembunyi-sembunyi. Masyarakat sudah pintar-pintar sekarang. 1,8 kalau dia bilang 100 juta misalnya. Ini yang keliru kita. Jangan sampai dalam hal kita mewakili,
masyarakat itu menjadi bagian dari yang tidak terbuka. Nah, itu yang menjadi masalah, Pak, karena selama ini karena tidak adanya calon yang kebetulan lahir dari Sukerare, yang dari desa lain dan sebagainya, jadi kita sendiri tidak tahu dana aspirasi itu diperuntukkan untuk apa. Terlepas dari dapilnya itu luas, Congkak Dapil Gelate, di mana dikerjakan dan sebagainya, tidak tahu. Nah, ini mumpung Pak Sustiman yang kebetulan salah satu caleg dari Sukerare, maka sebab itu saya tanyakan untuk menegaskan supaya keinginan dan aspirasi dari masyarakat ini tersampaikan. Begitu, Pak. Ya, jadi lagi-lagi saya katakan bahwa aspirasi itu tentu adalah milik masyarakat. Jangan sampai menjadi milik DPR itu sendiri. Karena itu akan menjadi kekeliruan nanti di dalam kita diberikan mandat oleh masyarakat itu. Dan itu bisa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Jangan infrastruktur sampai desa juga ya. Nanti kalau saya terpilih, saya akan buatkan yang tidak masuk akal. Jadi apa adanya saja. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan. Sepanjang Mas tidak melanggar aturan tentu ya. Aturannya kan sudah jelas. Itu saya kira. Baik, Pak Timan, terima kasih karena waktu kita tidak banyak, mungkin kita bisa sambung di lain waktu dan kesempatan tentunya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Timan untuk maju sebagai calon anggota legislatif itu maksud saya bisa terrealisasi, dan apa yang menjadi aspirasi dan setiap aspirasi yang akan dibawa tentunya bisa terwujud dan dikerjakan oleh eksekutif pihaknya. Pihak eksekutif tentunya. Dan jangan lupa di tanggal 14 Februari nanti tahun 2024 pilih Timan nomor 4 Nasdem. Nomor partainya berapa? Nomor 4. Nah, partai saya nomor 5. Partai Nasdem nomor 5. Nasdem nomor 5. Calon nomor 4. Calon nomor 4. Ada banyak calon nomor 4. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Baik, Pak Timan, terima kasih. Itu dia tadi rekan pemaparan dari salah satu calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di Pesta Demokrasi di Februari 2024, dan kami mendiskusikan dan Andalah yang menilainya. Ini adalah obrolan rakyat jelata. Terima kasih Pak Timan atas waktunya dan semoga sukses. Saya tentu berterima kasih sekali dengan obrolan rakyat jelata ini karena kita berasal dari rakyat jelata. Terima kasih. Terima kasih, dan rekan-rekan, itu dia obrolan kami berdiskusi, Anda yang menilainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.